Ya, teman-teman, di sini terlihat sudah ada tabel kepada yang saya telah siapkan kepada teman-teman. Mari kita bahas satu persatu urutannya tentang bagaimana kita bisa mendapatkan dari yang Bapak A ini kebutuhan seharinya 1617 kalori bisa kita jadikan ke dalam kontribusi-kontribusi protein, karbohidrat, dan lemak. Sampai ke persentasenya, kemudian ke tahapan total kalorinya, dan akhirnya sampai ke gramnya yang kita bisa ketahui berapa banyak kebutuhan protein dari Bapak A ini per harinya. Kita mulai misal dari kontribusi dalam persentase. Kontribusi dalam persentase dari mana, berapa persen dari 1617 ini adalah dari protein, berapa persen dari 1617 ini dari karbohidrat, dan berapa persen dari 1617 ini dari lemak. Kita menggunakan bukan satu angka baku. Di sini saya menggunakan angka kontribusi proteinnya 35%, karbohidratnya 40%, dan kontribusi kalori dari lemak adalah 25%. Mengapa angka ini? Buat saya angka ini bukan sesuatu angka yang magic, bukan suatu angka yang harus atau aturan tidak boleh tidak, nggak seperti itu. Ini hanya satu acuan saja yang menurut saya cukup akurat merepresentasi kebutuhan nutrisi kebanyakan orang. Kebutuhan ini bisa untuk penurunan berat badan atau fat loss, bisa juga diaplikasikan untuk peningkatan berat badan atau misalnya muscle gain. Bagaimana caranya nanti akan kita bahas lebih lanjut, tapi rasio saya mengatakan ini adalah kelihatan di sini lemak sampai 25%, ada yang mengatakan, pakar bilang harus low fat, harus di bawah 20%. Bagi saya nggak begitu setuju ya, karena kebutuhan manusia akan lemak itu cukup tinggi. Di satu sisi kita perlu sumber protein atau asupan protein yang cukup banyak yang untuk mencukupi kebanyakan masalah problem gizi orang-orang di negara berkembang. Menurut Bank Dunia di tahun 2008 adalah apa? Adalah kekurangan protein. Itu masalah gizi nomor satu di negara-negara berkembang. Kekurangan protein, yang kedua baru kekurangan nutrisi mikro, ya, atau nutrisi vitamin dan mineral. Masalah ketiga baru kegemukan atau kelebihan kalori. Jadi di negara-negara berkembang sekalipun seperti di Indonesia, masalahnya adalah kekurangan protein. Dan untuk memastikan kita cukup protein, 35% adalah angka yang saya rasa berada di titik tengah yang ideal untuk kehidupan yang aktif, untuk gaya hidup yang aktif, yang setidaknya berolahraga 3 kali seminggu untuk Bapak A ini saya rasa sangat ideal. Ya, kemudian di saat yang sama juga karbohidrat kontribusinya juga cukup banyak, 40% berarti memberikan tenaga untuk bisa berpikir, untuk bisa melakukan aktivitas olahraga. Dan pada saat yang sama lemaknya 25% terkesan tinggi karena saya mengkonsiderasikan sumber protein adalah juga sumber lemak. Ini satu pertimbangan yang kadang di dalam kelas pelatihan Rai Institute pun beberapa saat pertanyaan dilontarkan mengapa 25%, atau saat saya memberikan kebebasan untuk coba tentukan berapa persen, masih ada yang mengatakan kalau bagus low fat 10% saja, tetapi proteinnya bisa 50% atau 40%. Akan hampir secara matematis kurang mungkin, tidak mungkin, karena apa? Sumber protein juga adalah sumber lemak. Ayam, kacang, ikan, ya, daging sapi, telur, ya, rata-rata ada kandungan lemaknya. Jadi di sini agar teman-teman ketahui, kontribusi 25% ini juga berasal dari sebagian, mungkin setengahnya, lebih kurang 12-13%, bahkan mungkin 15% sudah berasal dari kandungan lemak dalam protein sendiri. Setelah itu kita kemudian kalikan 35% dengan 1617 dan kita dapatkan 566 kalori kontribusi kalori dari protein. Kalau kontribusi kalori dari karbohidrat 40% dari 1617 adalah 647. Dan di lemak 25% dari 1617 kalori adalah 404 kalori. Dan kalau teman-teman kalikan semua atau tambahkan, maaf, itu hasilnya akan ke 1617 lagi.
Dan ini mewakili apa? 35 tambah 40, 70. Ditambah 25 berarti 100%. Tetap kita mencari pemenuhan kebutuhan asupan kalori masuk berdasarkan kebutuhan kalori keluar yang telah kita hitung bersama-sama tadi. Setelah itu kita sampai ke gramnya. Bagaimana cara menghitung dari kalori ke gram? Gampang ya, yaitu kita mengetahui bahwa per gram protein mengandung 4 kalori. Karbohidrat mengandung 4 kalori dan lemak mengandung 9 kalori. Kita tinggal membagikan di sini 4 dan ini kita bagi 9 untuk mendapatkan gram dari masing-masingnya. Protein 566 kalori dibagi 4 adalah 141 kalori, 141 gram. 674 kalori dari karbohidrat apabila dibagi dengan 4 kalori per gram karbohidrat, hasilnya adalah 162 gram. Dan dari lemak 404 kalori kontribusinya dibagikan 9, hasilnya adalah lebih kurang di 45 gram lemak. Nah, demikian akhirnya kita sudah sampai kepada perhitungan berapa banyak yang perlu dibakar, sampai ke poin di mana dari yang dibakar ini adalah yang perlu masuk, dan yang perlu masuk ini berapa banyak, berapa gram dari masing-masing nutrisi makro. Memang dari beberapa ahli sudah mulai meninggalkan sebenarnya penghitungan nutrisi atau kalori seperti ini. Tapi yang menjadi poin di sini adalah bukan teman-teman menguasai ini saja, tetapi untuk mengetahui sebenarnya cukup nggak sih segitu levelnya kebutuhan gizinya untuk klien, apakah sudah memadai, apakah acuan-acuan ini bisa kita jadikan rekomendasi untuk klien agar mendapatkan hasil. Ingat, kesehatan klien dipertaruhkan di sini. Mereka membayarkan harga yang lebih untuk servis yang lebih juga. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata sudah bayar harga yang signifikan tapi ternyata hasil yang didapat kurang? Di sini adalah peranan kita mengetahui ini secara sederhana. Kita bisa mengetahui bahwa ternyata acuan ini tepat atau kurang akurat. Kita sering mendengar salah satu acuan mengapa saya menemukan ini cukup akurat, dan saya rasa cukup akurat dan saya bagikan kepada teman-teman dalam pelatihan Rai Institute, adalah kita sering berbicara kebutuhan protein tubuh kita adalah 2 gram per kilogram berat badan. Nah, 2 gram per kilogram berat badan ini kalau kita terjemahkan ke dalam kasus Bapak A, contohnya dengan kita mendapatkan 141 gram protein kebutuhan harian dari Bapak A, dan kita matchingkan dengan berat badan Bapak A ini adalah 70 kg, yes, kita menemukan bahwa ternyata apabila 141 gram dibagi 70 kg untuk mendapatkan berapa gram protein per kilogram berat badan, kita akan menemukan 2 gram per kilogram berat badan juga. Jadi angka 35% tadi angka BMR ditambah 50% kali BMR, dan 35%-nya menghasilkan kebutuhan 141 gram protein per hari, yang sederhananya 2 gram protein per kilogram berat badan per hari untuk klien kita. Jumlah ini tadi kita berbicara bahwa 1617 kalori kok sedikit ya untuk orang yang beratnya 70 kilo dan aktivitas olahraganya seminggu 3 kali. Apa nggak kurang tuh? Kita dari kebutuhan protein ternyata cukup mencukupi. Dan kalau teman-teman mau tahu untuk gampangnya menghitung berapa banyak sih beban atau bobot mentah, nah ini akhirnya menjadi aplikasi, atau misalnya kita terapkan bagaimana teori ini kita terjemahkan dalam praktek. Teori ini kita terjemahkan dalam praktek dengan kita mengetahui sedikit saja standar tentang bobot protein, bobot karbohidrat, dan bobot lemak dalam makanan yang terkandung. Kalau untuk protein akan lebih mudah karena kita hanya memiliki 2 sumber, yaitu nabati dan hewani. Dan secara umum nabati ini umumnya per 100 gram atau per 100%, 100 gram protein nabati rata-rata mengandung 15% protein. Jadi kalau misalnya
sumber nabati seperti kacang kedelai, ya, atau sumber nabati seperti kacang polong, atau sayur-sayuran yang lain, ya, atau misalnya sumber tempe dan tahu, rata-rata ada di 10-15%. Per 100 gramnya kita akan mendapatkan antara 10-15 gramnya adalah protein. Itu untuk acuan mentah, bobot mentah dari protein nabati, ya. 100 gram mentah kita dapatkan 10-15 gram protein. Nah, kalau untuk hewani itu rata-rata antara 15-20 atau 15-25. Kita ambil titik tengahnya di 20%. Jadi per 100 gram ayam, per 100 gram daging sapi, per 100 gram daging ikan, kita akan cukup aman untuk mengasumsikan kandungan proteinnya ada di lebih kurang 20%-nya atau 20 gram. Kalau kita sudah punya gramnya dari kebutuhan protein, berapa bobot mentahnya? Nah, bobot mentahnya kalau kita mau gabungkan, yang karena 15% adalah lebih kurang 1/6, ya, 1/6 atau 1/6,5, dan karena 20% adalah 1/5, jadi 1/5 dari 100, jadi kita bisa mengalihkan 6. Kalau kita sudah tahu gram proteinnya, kita tinggal naikkan ke atas untuk dapat bobot mentahnya. Kita kalikan 5 atau kalikan 6 atau kalikan 5,5, dan kita akan dapatkan lebih kurang di 141 kali 5. Itu sama dengan 5, 20, 700 gram. Jadi kebayang bahwa ternyata Bapak A ini klien kita, kebutuhan protein per harinya, baik itu secara mentah, total akumulasi antara tempe, dengan tahu, dengan ikan, dengan ayam, dengan telur, itu totalnya adalah di bobot mentah 700 gram. Jadi satu jumlah yang sebenarnya cukup banyak untuk siapapun sebenarnya, apalagi untuk Bapak A ini. Ya, ini menjadi satu acuan buat kita untuk kebutuhan proteinnya. Nah, untuk kebutuhan karbohidratnya memang lebih sulit lagi kita hitung, karena variasi karbohidrat yang cukup banyak kandungan, yang berbeda kandungannya. Ya, jaraknya terlalu jauh. Kita punya sayur-sayuran yang rata-rata kandungan karbohidratnya tidak lebih dari 5 gram per 100 gram bobot, seperti kol, brokoli, kembang kol, sayur-sayur seperti bayam, seperti kailan, bakcoy, sawi, dan lain-lain, semuanya itu maksimal kandungan karbohidratnya adalah hanya 5 gram atau 1/20-nya. Kalau kita tahu dari sumber awal, angka awalnya adalah 160, kita bisa kalikan 20. Ya, kita bisa kalikan 20 dan kita dapatkan 3,2 kilo sayuran. Ya, kalau mau sumber karbohidratnya seluruhnya berasal dari sayuran dan tidak berasal dari sumber-sumber sederhana atau kompleks lainnya. Tetapi beda lagi kalau misalnya kita mengatakan, oke, ada sumber biji-bijian yang ingin saya tambahkan dalam sumber karbohidrat. Kalau biji-bijian seperti nasi, ya, baik nasi merah maupun nasi putih, kandungan karbohidratnya per 100 gram itu sampai 80 gram. Jadi kandungan karbohidrat per 100 gram beras, per 100 gram beras putih maupun per 100 gram beras merah adalah di 80% atau 80 gramnya. Jadi bisa dibayangkan yang dari sayur-sayuran yang hanya 5 gram, kemudian kandungan 5 gram per 100 gram karbohidrat sumber, ya, kemudian di nasi atau nasi merah bisa 80 gram per karbohidrat per 100 gram sumber karbohidratnya. Jadi teman-teman bisa perhatikan di sini variabelnya cukup banyak. Tapi kalau teman-teman mau bagikan lagi menjadi dua, misalnya, oke, untuk sayur-sayuran dan misalnya buah dan biji-bijian saya bagi dua, saya mau 50-50 kontribusinya, 50% 50%, boleh nggak? Boleh. Berarti tadi kalau misalnya sayuran saja 3,2 kilo, ini saya 50% 1,6 kilo, masih merupakan sumber yang sangat banyak. Kebayang klien kita makan 1,6 kilo sayuran per harinya, cukup kenyang, bisa kenyang. Ini 700 gram protein dalam bobot mentah,
merupakan jumlah yang sudah cukup banyak dan cukup sehat untuk di asupan ke dalam tubuh kita. Kemudian yang mungkin katakan 50% atau 30%-nya kita tidak perlu penuhi, berasal dari nasi, ya, biji-bijian yang kandungan karbohidratnya bisa antara 60, 70, 80% dari bobot mentahnya. Dengan demikian teman-teman udah bisa sedikit banyak tahu, oh ini rancangannya seperti bagaimana. Dan untuk lemak cukup sederhana, kita cukup safe untuk berasumsi bahwa dari 45 gram ini 25 gramnya sudah dikontribusikan oleh sumber protein. Jadi dari 45 sudah 25 gram dikontribusikan dari protein, kira-kira tersisa berapa gram lagi buat klien kita untuk tambahkan dalam makanannya? Yes, hanya tinggal 20 gram, 45 dikurangi 25. Dengan sisa 20 gram, sumber yang demikian sedikit, kita perlu bijak sekali menyikapinya. Apa saja 20 gram lemak sehat yang bisa kita masukkan ke dalam tubuh? Jangan lagi pilihannya minyak goreng biasa, ya, atau pilihannya mentega dan margarin dan mungkin santan dan whipped cream. Sayang sekali, akan mudah sekali kelebihan di sana. Apalagi makanan-makanan tersebut ternyata enak, jadi nggak cukup satu makannya, ya. Tinggal 20 gram. Kita perlu sikapi misalnya mungkin dengan 1 genggam kacang, ya, plus misalnya 2-3 butir omega 3, dan kemudian mungkin plus 1 sendok lagi, sendok teh atau sendok makan extra virgin olive oil yang tidak dimasak, ya, karena dengan pemasakan olive oil yang sifatnya baik akan menjadi sifat baiknya akan menguap terkena panas. Dan olive oil ini bisa kita masukkan ke dalam sayuran sebagai salad, ya, sebagai dressing. Bisa juga kita minum berbarengan dengan multivitamin langsung dari sendoknya. Jadi demikian beberapa cara buat teman-teman, ya, untuk mengetahui kontribusi dari lemak, karbohidrat dan protein, dan dalam aplikasinya dalam pola makan sehari-hari kita mengetahui total kebutuhan atau bobot atau volume makanan yang bisa dikonsumsi oleh klien kita ternyata cukup tinggi. Hanya dengan mengetahui ini, harapannya teman-teman sudah berhenti tidak hanya mengetahui teori di balik angka-angka ini, tidak hanya mengetahui mengapa angka ini bisa muncul, tapi juga bagaimana diterapkan dalam pola makan si klien sehari-hari. Teman-teman juga bisa dengan kondisi fisik teman-teman sendiri hitung, coba mulai. Misalnya ada yang beratnya 65 kilo dengan kadar lemak 15 atau 12%. Coba hitung dengan aktivitas seminggu latihan 5 kali atau 6 kali. Tambahkan misalnya multipliernya, atau di sini tambahnya di 80-90% dari BMR. Nah, teman-teman nanti akan dapat sendiri. Coba exercise-kan ini. Kalau tidak coba exercise kan kita tidak akan pernah tahu atau tidak akan pernah bisa mahir. Di buku makalah juga di bagian belakang ada soal-soal yang teman-teman bisa coba lakukan untuk menjadi kisi-kisi untuk ujian bagi teman-teman. Kalau teman-teman bisa melakukan soal-soal latihan yang ada di makalah, dijamin dalam ujiannya teman-teman pasti akan menguasai dan mendapatkan nilai yang bagus. Demikian penjelasan mengenai nutrisi. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan, ya. Kami akan dengan senang hati menjawabnya, baik dalam raiinstitute@yahoo.com atau dikumpulkan untuk ditanyakan pada hari H pelatihannya. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita akan membahas langsung kepada beberapa elemen atau misalnya faktor diet yang lain. Ini adalah bagian nutrisinya. Kita akan berbicara sedikit banyak sekarang tentang